Nah, eh saya kan kemarin awal pandemik tuh belajar yoga ya. Saya start yoga tuh Heeh. 2000 udah pandemik sudah mulai sih 2021 sampai saya tekunin sampai 2024 gitu ya. Itu Mm, bener-bener saya bisa yoga tuh sehari 2 kali di rumah gitu ya, yang sampai mm, full version banget gitu. Tapi mm, terus saya banding, nah Mei kemarin 2024 ini saya kecetit kayaknya gerakannya terlalu over mm, banget gitu. Terus kan saya mm, istirahat. Nah itu kan saya udah kenal Mas Riko di bulan Oktober 2023 kali ya. Tapi terus mm, akhirnya dari bulan Mei sampai sekarang ini saya stop yoga saya gitu kan. Tapi mm, saya tenang sampai saya berpikir gini, yoga katanya bagus, tapi kok kemarin emosiku masih itu ya, wah naik turun, suka bergejolak gitu. Tapi mm, kalau ngomongin fisik, inilah saya pencapaian gitu loh, bisa ternyata bisa. Pertama, yoga dimulai dengan usia yang over 40, saya bisa ya sampai semua gerakan bisa di ini. Terus sekarang kan saya stop nih, berarti yoga saya stop dari bulan Mei sampai mm, sekarang. Cuma kan saya tenang ya, maksudnya gini, hati saya kok saya nggak feeling guilty ya ketika meninggalkan kegiatan itu gitu loh. Sampai mm. ya, jadi sekarang yang saya lakukan itu dengerin ilmunya Mas Riko itu rutinitasnya sampai saya jatuh cintanya seperti waktu saya jatuh cinta sama yoga gitu loh. Ketika Mm. yoga saya dari zero sampai sampai paham, sampai bisa ternyata aku yoga sendiri tanpa guru yang benar-benar apa ya, offline. Saya waktu itu belajar online aja setahun terus saya berhenti gitu. Terus sekarang begini. Nah, berarti kemarin bisa juga ya gerakan yoga yang kayaknya saya sampai hampir semua pose saya bisa ya, Mm, headstand apa-apa gitu tuh saya sampai bisa gitu kan. Itu, mm. nah itu berarti belum tentu ya Mas, yoga yang apa itu namanya, yoga apa sih kalau yang fisik, Mas Riko pernah bilang yoga akrobatik ya. Asana, Oh, yoga jadi itu asana. berarti belum tentu yoga-yoga yang seperti itu, yang posenya bisa macam-macam, menjamin seseorang itu emosionalnya baik gitu. Nah, kalau asana itu lebih ke fleksibilitas sih. Selain fleksibilitas fisik, juga fleksibilitas mental. Jadi kita lebih bisa beradaptasi sama mental kita. Bagus sih, yoga itu bagus. Asana juga bagus. Tapi kemarin mental saya masih suka cengkring-cengkring gitu. Nah, itu. Karena ya itu lari. Jadi apapun itu bisa menjadi Oh, pelarian. Bahkan yoga, hmm. bahkan meditasi vipassana, bahkan tantra, bahkan seks amatif ya tetap bisa menjadi pelarian. Jadi makanya jangan lari dari perasaan yang sedang muncul. Yang penting itu Oh, sih. Tuh. jadi bukan otomatis ketika saya mempelajari yoga yang diajarkan oleh gurunya yang Mm-mm. profesional pernah gitu, itu otomatis saya langsung keseluruhan fisik dan mental saya baik, belum tentu. Berarti belum tentu Belum bisa. tentu. Um, Yang kansnya lebih besar itu sebetulnya kriya yoga. Apa itu Mas? Kriya yoga itu kansnya lebih besar. Kriya yoga ya ada hubungannya sama kundalini gitu gitulah. Hmm, Perputaran energi. Itu kansnya lebih besar daripada asana. Tapi ya besar besar banget. Tapi kebanyakan orang hmm, yoga itu kan skemanya kan aslinya skema pria kan. Jalur energinya adalah jalur energi pria. oh, Artinya kundalininya juga jalur energinya pria. Nah, ketika dilakukan oleh wanita ya aslinya nggak sesuai. Contoh lah, hmm, contoh generator energi dasarnya pria itu kan di area bawah kan, area penis kan. Nah, hmm. ketika itu dipraktekkan juga oleh cewek, itu parah, buyar sudah pasti. Karena kalau pria penis itu memang positif, dia penghasil energi, tapi vagina itu negatif. Dia bukan penghasil energi. Jadi pasti tambah parah. Energinya malah nggak berputar secara ngeflow, tapi justru malah mandek. Makanya karena jalurnya beda. Jadi generator energi pada wanita atau bagian plusnya itu ada di payudara. Nah, kalau pria payudaranya negatif, vagina itu negatif, penis positif, makanya bisa nyatu jadi satu. Jadi Jadi kalau buruknya pria, kalau pria, efek buruknya lebih baik itu kalau menghuni
area penisnya. Kalau kalian bisa menghuni penis kalian, itu kalian akan merasakan apa ya? Denyutan energi yang mulai naik, dan kemudian energi yang mulai naik itu akan memunculkan, kalau kalian punya pendaman kalian itu akan mulai muncul ke permukaan. Tapi kalau kalian cewek ya enggak, tambah kependem. Kalau kalian fokusnya itu menghuni vagina kalian. Nah, yang diperlukan adalah menghuni area payudara kalau wanita. Hmm. Karena area perputarannya beda. Kalau perputarannya pria itu kan dari bawah penis naik ke atas, terus ke ubun-ubun, terus muter lagi di area otak, terus turun. Tapi kalau wanita itu dari payudara turun ke vagina terus melebar. Nah Jadi itu beda. iya, kemarin efeknya tuh selama beberapa tahun itu saya yoga, saya jadi agak marah gitu ke pasangan karena kan stamina saya bagus banget gitu ya mas. Maksudnya saya marah, terus partner kayak jadi nggak imbang gitu kan. Terus saya kayak blaming dia yang, aduh, kamu pola hidup kamu bener-bener nggak sehat sih gitu loh. Kamu nggak bisa ngimbangin aku nih jadinya. Tapi ya saya pendem, terus juga saya juga bertanya, ini aku udah makan sehat, pola hidup sehat, olahraga semua gitu ya. Tapi kan tidur masih susah kan. Tapi kemarin akhirnya yang saya pakai teknik Mas Riko, mau tidur nggak ngapa-ngapain, emang sekarang mudah banget. Habis yang seminar kemarin Juli, saya sampai oh amazing banget. Padahal itu sebelumnya saya itu sampai takut banget yang namanya tidur siang mas. Karena saya pikir dengan saya tidur siang, saya pasti over energy dan malam itu selalu sulit tidur kan. Saya bisa tidur jam 2, jam 3 gitu. Sekarang yoga saya lagi stop gitu kan. Kok saya tidur mudah-mudah aja ya, ternyata bisa begini loh. Tapi saya agak gini juga bertanya, tapi ini bener nggak ya kok aku sesuatu yang kan baik ya, itu sebenarnya baik olahraga, tapi happy, nggak feeling guilty ninggalin. Karena dulu waktu lagi kecanduan yoga itu, misalnya saya sampai di waktu misalnya pagi sampai siang atau sampai sore saya beraktivitas, malam pun saya kejar gitu loh, saya pasti yoga lagi sendiri 90 menit gitu loh. Sekarang saya nggak ada feeling guilty itu, terus berat badan juga normal gitu loh ya. Paling suami bilang, nah udah jangan kurus-kurus gitu kan, ya gitu. Tapi terus saya udah nggak ada lagi juga tuntutan yang nyalah-nyalahin dia gitu, misalnya performa kamu tuh kurang, kamu nggak bisa ngimbangin aku gitu. Saya udah less banget gitu. Sejak udah follow Mas Riko. Iya. Jadi gini, apapun bentuk tindakan kita, selagi tindakan itu sponsornya adalah perlawanan ataupun penghindaran kita terhadap emosi kita, itu pasti sifatnya adiktif. Kita akan kecanduan. Karena kita tahu kalau kita tidak melakukan hal itu, rasanya nggak enak. Rasa yang nggak enak-enak ini mulai muncul. Tapi begitu rasa nggak enak ini disadari, kemudian hilang, ya udah, sifat adiktif dari tindakan itu hilang. Mungkin suatu saat kita akan melakukan yoga lagi atau melakukan ngerokok lagi, tapi sifatnya itu sudah tidak candu lagi. Mungkin kita tidak melakukannya lagi setiap hari, mungkin sekarang seminggu sekali, ya it's okay. Jadi kita tidak ada sifat lagi adiktif. Ya, ini Mas Riko, saya bacain chat lagi ya, sebelum nanti setelah saya bacain chat lanjut ke Bapak Lutfi kayak yang tadi yang Raisin. Ini dari Mbak Yani sama Pak Yusuf. Kalau Mbak Yani, Mas Riko kalau ngedot terputus-putus boleh nggak sih? Saya sempat ngedot 5 hari terus terputus seminggu dan lanjut lagi ngedot selama 6 hari. Ini yang dari Mbak Yani. Kemudian yang dari Pak Yusuf, Mas Riko bagaimana pendapat Masnya soal hitung-hitungan primbon? Atau apapun sejenis untuk diri pribadi, bagaimana menyikapinya? Nah, pertanyaan pertama, ya tadi apa pertanyaannya? Ngedotnya terputus-putus, Mbak Yani. It's okay, keputus nggak apa-apa, ya tinggal dilanjut aja. Kalau kita khawatir atau ragu, ya disadari keraguannya. Ya. Terus yang Pak Yusuf